Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambukinan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial merajut tas kerang krokodil. Ini dia yang kita butuhkan teman-teman. Pertama, benang rajut poli dengan warna ungu. Yang kedua, benang rajut poli dengan warna kuning. Yang ketiga, mancis sebagai pembakar benang dan jarum rajut nomor 3 dan 4. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channelnya ya teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama kita buat dulu alasnya. Kita buat slip knotnya terlebih dahulu. Lalu kita buat 7 CH sebagai dasar. Kemudian kita akan membuat single crochet. Kita akan memulai single crochet dari lubang kedua. Kita lewati satu lubang. Single crochet ini akan berjumlah 6. Kita sudah membuat 6 single crochet. Di bagian ujung atau di bagian akhir ini kita akan membuat 1 CH sebagai pondasi. Kita balikkan posisi, lalu kembali kita akan membuat 6 single crochet. Kita sudah di bagian akhir kembali teman-teman. Kita akan melakukan cara yang sama sampai batas panjang yang kita inginkan. Kita sudah membuat 36 baris. Baris pertama dimulai dari sini, dari deretan yang kedua. Sementara baris yang terakhir adalah deretan kedua dari akhir. Totalnya adalah 6, 36, 6, dan 36. Jumlah keseluruhannya adalah 84. Jika kalian ingin menambahkannya lagi, kalian tambahkan dengan kelipatan 6 atau 12. Sebelum kita mulai motif kerangnya, kita terlebih dahulu rapikan dengan membuat single crochet di sekeliling rajutannya. Kita buat 1 CH sebagai pondasi, lalu kita buat single crochet sampai lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita akan slip stitch dengan melewati pondasinya. Kita slip stitch di sini. Selanjutnya kita akan membuat motif kerangnya. Kita akan men-skip 2 lubang dan membuat motif kerangnya pada lubang yang ketiga. Kita buat 5 DC dalam satu lubang. Setelah membuat 5 DC, kita akan kembali skip 2 lubang, lalu kita slip stitch pada lubang ketiga seperti ini. Selanjutnya kita buat kembali 5 DC dengan men-skip 2 lubang, dan kita buat DC nya pada lubang yang ketiga. Kita slip stitch kembali pada lubang yang ketiga, dan kita akan membuat cara yang sama sampai lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita akan slip stitch dengan men-skip 2 lubang. Kita slip stitch pada lubang yang ketiga di sini. Selanjutnya kita buat 3 CH sebagai pondasi. Lalu kita buat 2 DC pada lubang yang sama. Kita slip stitch pada lubang ketiga di sini. Lalu kita mulai lagi membuat 5 DC pada lubang yang ketiga atau di tengah-tengahnya seperti ini.
Slip stitch kembali pada lubang yang ketiga atau skip 2 lubang. Kita akan melakukan cara yang sama sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di bagian akhir teman-teman. Kita akan membuat 2 DC terakhir. Tadi kita sudah membuat 3 DC pada lubang yang sama. Sekarang kita tambah 2 DC sehingga jumlahnya menjadi 5. Kita akan slip stitch pada lubang yang ketiga. Selanjutnya kita mulai membuat lagi 5 DC pada lubang ketiga atau kita skip 2 lubang. Kita buat pada pertengahannya 5 double crochet seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Slip stitch kembali pada lubang yang ketiga dan kita akan melakukan cara yang sama sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di bagian akhir kembali teman-teman. Kita langsung saja slip stitch di lubang yang ketiga atau kita lewati 2 lubang. Selanjutnya kita mulai step selanjutnya dengan membuat 3 CH sebagai pondasi. Lalu kita lanjutkan membuat 2 DC pada lubang yang sama. Slip stitch pada lubang ketiga. Kita lanjutkan sampai lubang yang terakhir dengan cara yang sama. Kita akan membuat cara yang sama sampai beberapa baris berikutnya atau sesuai batas yang kita inginkan. Kita sudah di bagian akhir kembali teman-teman. Kita sudah membuat 10 baris kerang. Kita bisa cek dari sini dengan menghitungnya secara miring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan sepertinya sudah cukup. Kita akan langsung saja slip stitch. Kita slip stitch pada rantai ketiga atau CH ketiga. Kemudian kita akan langsung menggantinya dengan benang warna kuning. Kita buat dulu slip knotnya, lalu kita tarik dan ganti benangnya. Selanjutnya kita buat 5 CH sebagai pondasi untuk pembuatan motif buaya atau motif krokodilnya. Kemudian kita slip DC pada lubang yang ketiga atau kita skip 2 lubang. Kita buat 2 DC dalam 1 lubang. Kemudian kita buat 2 CH kembali sebagai jaraknya. Kita buat 1 DC pada lubang ketiga. Kembali kita buat 2 CH sebagai jarak. Dan di lubang ketiga kita buat 2 DC sebagai pondasi krokodilnya. Kita akan membuat cara yang sama sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di bagian akhir teman-teman. Kita buat 2 CH terakhir, lalu kita slip stitch pada rantai ketiga atau lubang ketiga seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat motif krokodilnya. Kita akan membuat 4 DC pada sisi pertama.
Kita slip stitch di sini. Kemudian kita buat 4 DC kembali di sisi sebelahnya. Kita sudah membuat satu sisik buaya. Kemudian kita akan ulangi cara yang sama pada pondasi berikutnya. Ini dia hasil sementaranya teman-teman. Untuk motif krokodilnya, kita akan membuat cara yang sama sampai pondasi krokodil yang terakhir. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Kita langsung saja slip stitch di sini. Selanjutnya kita buat satu single crochet pada lubang yang sama sebagai pondasi. Lalu kita buat 2 single crochet pada sisi pertama. Kita buat satu single crochet pada lubang tengah. Kembali kita buat 2 single crochet pada sisi kedua. Kita buat satu single crochet di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita ambil sedikit bagian dari sisik buayanya untuk kita selipkan di sini. Kemudian kita buat 2 single crochet di sisi berikutnya. Satu single crochet pada lubang tengahnya. Kembali kita buat 2 single crochet pada sisi kedua atau sisi berikutnya. Di tengah-tengahnya kembali kita buat satu single crochet dengan menyelipkan sebagian daripada sisik buayanya. Lanjut kita buat 2 single crochet pada sisi pertama lagi. Kita buat satu single crochet pada bagian tengah lagi. Dan kita akan membuat cara yang sama sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di bagian akhir teman-teman. Kita akan langsung slip stitch dengan melewati pondasinya. Kita slip stitch di sini. Karena krokodilnya hanya sebatas aksesoris, kita akan menggantinya lagi dengan warna ungu. Kita slip stitch dan langsung menggantinya dengan warna ungu. Kita buat satu single crochet pada lubang yang sama sebagai pondasi. Lalu kita lanjutkan dengan membuat single crochet pada setiap lubang. Kita akan membuat single crochet sampai lubang yang terakhir. Kita sudah di bagian akhir kembali teman-teman. Kita buat satu single crochet terakhir. Lalu kita slip stitch dengan melewati pondasinya. Kita buat satu single crochet pada lubang yang sama sebagai pondasi. Kemudian kita akan membuat single crochet pada setiap lubang. Kita akan membuat cara yang sama sampai 3 baris berikutnya. Kita sudah di bagian akhir teman-teman. Kita akan membuat satu single crochet terakhir. Lalu kita akan slip stitch dengan melewati pondasinya. Kita buat satu CH sebagai penutup atau closing.
Selanjutnya kita putuskan benangnya dengan cara dibakar. Kita selipkan benangnya pada sela-sela rajutannya. Ini dia hasilnya teman-teman, tas rajut motif kerang dan krokodil yang sudah saya buat. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channelnya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.